Saya ada tips terkait dengan persiapan Bapak Ibu guru menjelang PPG Dajab ya, untuk menutup live IG kita sore hari ini. Beberapa hal yang Bapak Ibu guru bisa mulai siapkan saat ini, antara lain, satu, ini ada pertanyaan terkait dengan PPG Dajab. Pertanyaannya, Bu, kalau sudah ada panggilan PPG Dajab tahun 2023 kemarin, terus telat konfirmasi kesediaan, itu apakah bakal terpanggil lagi atau tidak, Bu? Mohon infonya, karena tahun kemarin saya telat konfirmasi kesediaan, padahal sudah terpanggil untuk PPG Dajab biologi. Ya Pak Atar, jika ada Bapak Ibu yang punya kasus seperti Pak Atar tadi, sudah lolos seleksi administrasi tahun 2023, maka akan menjadi sasaran peserta PPG tahun 2024. Meskipun pada tahun tersebut tidak melakukan konfirmasi kesediaan, itu istimewanya. Meskipun kemarin belum konfirmasi kesediaan ya, tetapi sudah lolos seleksi administrasi karena kami punya syarat-syarat administrasi, maka Bapak Ibu tetap dapat menjadi peserta PPG. Saya sarankan semua untuk memantau laman ppg.kemendikbud.go.id secara berkala. Jangan sampai ketinggalan informasi-informasi penting ini. Pertanyaannya dari Bapak Ari Febrian. Pak Ari, apa kabar? Semangat Pak Ari ya. Pertanyaan beliau ini menanyakan nasib guru PAI gimana Bu di PPG ya. Jadi buat Pak Ari dan guru-guru PAI yang lain, PPG-nya memang tidak di Kemendikbud karena memang ada regulasi yang mengatur bahwa PPG untuk guru pendidikan agama Islam itu ada di Kemenak. Jadi kita tidak ada LPTK, kita tidak menyiapkan soal-soalnya. Memang itu kewenangannya bukan di Kemendikbud ya. Jadi silakan datang dan bertanya di Kemenak terkait dengan pelaksanaan PPG bagi guru PAI. Ada lagi pertanyaan untuk PPG Dajab, sekaligus saya jawab sebelum beralih ke PKG lagi. Ini dari Ibu Elisa Wulandari. Ibu Elisa, semoga sehat selalu Bu Elisa. Ini pertanyaannya, bagaimana tahapan melakukan pendaftaran PPG Dajab? Nah, jawabannya ya, tahapannya untuk guru-guru yang belum ikut, termasuk Bu Elisa jika belum ikut atau belum lulus seleksi administrasi tahun 2023, akan mendapat undangan untuk bisa mendaftar PPG Dajab tahun 2024. Pantau infonya melalui laman ppg.kemendikbud.go.id, akan segera diinformasikan. Jika nanti merasa memenuhi syarat tapi belum diundang, di situ ada helpdesk. Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk, kenapa saya memenuhi syarat sebagaimana Permendikbud kok nggak diundang. Sekali lagi bahwa kami membuka kanal-kanal konsultasi, apakah itu di Dajab, apakah itu di PKDBI, bagi yang merasa kesulitan apapun di dalam mendaftar. Yang penting Bapak Ibu guru mencoba dulu ya. Jika sudah mencoba dan mentok karena kesulitan, silakan hubungi helpdesk. Sore Bu, mau tanya, sama sore juga. Untuk GP, guru penggerak di PPG 2024, apa saja rekognisinya? Pertanyaannya begitu. Nah, bagi teman-teman, termasuk Ibu Elok ya, bagi guru-guru yang sudah mendapat sertifikasi guru penggerak dan telah lolos administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023, maka akan mengikuti PPG Dajab tahun 2024 jalur khusus PGP. Jadi di situ ada jalur PGP, ada jalur bagi mereka yang sudah ikut PLPG tapi belum lulus, ada guru-guru yang terhitung aktif mengajar sampai tahun ajaran ini 2023-2024. Teknisnya akan diinformasikan secara resmi melalui surat edaran di laman ppg.kemendikbud.go.id. Nah, bagi guru-guru PGP yang belum lolos atau guru-guru yang punya sertifikat PGP yang belum lolos administrasi, silahkan ikut rekrutmen PPG Dajab yang akan segera diinformasikan. Pertanyaan Pak Manggala adalah, PNS masa mengabdi 25 tahun tapi belum sarjana S1, dapat mengikuti PPG Dajab apa tidak? Ijazah terakhirnya sekolah guru atau D2.
Nah ini Pak Mangala ini diantara selain Pak Mangala di database kami banyak Pak Direktur. Guru ini yang zaman dulu masih guru kelas itu loh Pak Direktur. Itu kan D2 boleh ya. Dan dia jadi PNS memang. Nah di database kami ada 200 hingga 300 ribu loh Pak Direktur. Guru-guru yang sudah mengabdi lama tapi memang belum S1. Nah masalahnya regulasi yang mengatur untuk pemerolehan sertifikat pendidik itu melalui PPG itu harus memiliki ijazah S1 atau D4. Nah bagi Pak Mangala dan guru-guru lain, 200 ribu guru lain yang belum memiliki ijazah S1 belum bisa mengikuti PPG. Namun kami akan mencarikan jalan keluar di step berikutnya untuk rekognisi. Kita akan bekerjasama dengan perguruan tinggi lain agar guru-guru seperti Pak Mangala dapat menyelesaikan S1-nya dengan rekognisi melalui seperti universitas terbuka atau perguruan tinggi lain. Kami pasti akan bantu, namun setelah menyelesaikan S1 dulu ya Pak, baru mereka dapat mengikuti PPG Daljab. Pertanyaannya, apakah jam mengajar yang sedikit akan berpengaruh pada pemanggilan PPG Daljab? Pertanyaan yang bagus sekali. Ini pasti mewakili guru-guru lain yang punya kasus dengan Ibu Novelina ya, jamnya sedikit. Kira-kira dipanggil enggak ya? Jangan-jangan enggak gitu ya. Nah, Ibu Novelina dan Bapak Ibu yang lain yang mempunyai masalah seperti ini, PPG Daljab tidak mensyaratkan jumlah jam mengajar. Ingat ya, meskipun sekarang saya belum mempunyai jam mengajar, nggak masalah, tetap akan terpanggil. Tadi syaratnya kan sudah jelas. Yang penting terdata aktif di Dapodik tahun 2023-2024 aktif ya, dan sudah memiliki ijazah S1 D4. Semua guru baik honorer, baik ASN, PNS maupun GTY berkesempatan untuk mengikuti PPG. Setelah punya sertifikat pendidik nantinya baru penghitungan tunjangannya berdasarkan beban mengajar Bapak Ibu. Nanti kan kami yang honor kami akan distribusikan supaya memenuhi 24. Bagi yang PNS jamnya kurang akan kami distribusikan supaya memenuhi 24 jam begitu ya. Tapi untuk PPG tidak ada masalah. Saya ada tips terkait dengan persiapan Bapak Ibu guru menjelang PPG Daljab ya, untuk menutup live IG kita sore hari ini. Beberapa hal yang Bapak Ibu guru bisa mulai siapkan saat ini antara lain, 1, pastikan Bapak Ibu memenuhi persyaratan. Pastikan ya, warga negara, sehat jasmani dan rohani, itu nanti ada surat keterangan sehat dari rumah sakit, memiliki kualifikasi akademik sarjana atau sarjana terapan ya, yang sekarang ngajar, mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, belum mencapai batas usia pensiun. Pertanyaannya, kalau saya 58 boleh nggak? Boleh kan, belum pensiun. Belum mencapai batas usia pensiun guru berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif, nanti ada surat keterangan bebas narkoba. Dan yang kedua, pastikan data Bapak Ibu guru di Dapodik sudah sesuai. Tadi kan ada tips, kalau belum sesuai lapor ke operator, belum bisa lagi lapor ke BPDP. Jadi beberapa data yang perlu Bapak Ibu perhatikan: penulisan nama sesuai dengan KTP ijazah, penulisan nama tidak boleh dengan singkatan, penulisan nama tidak disertai gelar keagamaan, misalnya haji, PDT, pendeta, hajah, itu nggak usah. Namanya cukup nama Bapak Ibu. Penulisan nama tidak typo atau salah ketik. Kemudian penulisan gelar akademik sesuai dengan KBBI dan ijazah. Termasuk KBBI kan ada ya, misalnya SPD itu S.PD. Misalnya Ibu Nadia ya, Nadia S.PD, M.SI gitu ya. Dan penulisan tempat dan tanggal lahir sesuai dengan KTP ijazah. Bapak Ibu harus cek ulang ya data-data ini. Pastikan juga NIK, NUPTK sudah benar, tidak ada typo lagi. Masukkan juga data lengkap riwayat pendidikan, utamanya pendidikan S1. Sering ada kejadian karena Bapak Ibu sudah S2 maka riwayat S1 tidak ditulis. Tadi kasus PKGBI tadi. Ingat ya, pastikan hanya terdaftar di satu administrasi pangkal, satu satmingkal induk. Jika terdaftar di 2 satmingkal, maka harus tentukan salah satu. Misalnya Bapak mengajar di sekolah A, kepala sekolahnya di sekolah B, pilih salah satu. Nah, kenapa penting sih Bapak Ibu? Ini penting banget saya tegaskan.
Karena ketidaksesuaian data termasuk penulisan nama, gelar, NIK, NUPTK memungkinkan proses verifikasi dan validasi gagal. Hal kecil ini jangan terjadi pada Bapak Ibu, ini kan sepele. Bisa Bapak Ibu pastikan, jangan marah-marah, kok saya nggak dipanggil, bla bla bla. Padahal hal sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan dari sekarang. Lakukan juga update data Dapodik, baik pengkinian atau pembaruan data. Bapak Ibu guru bisa melakukan sendiri atau bisa juga dibantu tim operator sekolah kalau nggak bisa di PKB-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya, itu penting banget pesan saya kepada Bapak Ibu semua agar terpanggil dengan baik.